Kalau menurut kita keren, pasti menurut orang lain keren. Fase kita tuh benar-benar learning by doing dan kita fail lots of times juga. Jadi Project Brodo ini sebenarnya pokoknya ITB banget. Nama company kita Brodo Ganesa. Oke. Berterima kasih kepada Jalan Ganesa. Tak Brodo, keren nggak? Keren juga apa artinya? Kaldu ayam. Halo rekan-aker dan sahabat Avanti, selamat datang di Prodigi, podcast produktif, inovatif, dan giat bersama saya Sisi. Dan saya Yoga Adi Prabowo. Ya, podcast ini merupakan kolaborasi dari Kemnaker dan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Kenapa sih produktivitas penting? Jadi kita paham bahwa kedepannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita perlu mengembangkan produktivitas dari seluruh kaum, baik dari pekerja dan maupun business owner. Dan tanpa panjang-panjang lagi nih ya sih ya. Ya. Kita akan ngobrol langsung hari ini sama siapa sih tamu kita? Tamu kita adalah di sebelah kita, Mas Yuka Harlanda. Duet yang mana? Ini terkenal banget nih di kalangan anak muda nih. Ya, siapa sih Yuka Harlanda itu sebetulnya? Iya, dia adalah CEO dari Sepatu Brodo. Ini pasti banyak anak muda nih gen milenial bawah lah ya dan Gen Z yang menggunakan sepatu Brodo ini. Bapak gue juga pakai loh. Kenapa Bapak? Iya, gue kenalin kan. Kan ternyata, kok oke banget gitu. Ini lokal loh. Jadi memang Brodo itu Alhamdulillah. apa ya? Kalau kita bisa bilang itu sebagai tolak ukur brand lokal yang menurut saya pribadi ya itu kualitasnya memang udah bersaing banget sih dengan brand yang kita ketahui ya. Jadi memang nanti kita tanya lah sama Yuka ini. Kenapa sih passionnya sama sepatu tuh kayak gimana sih dan dia ngapain sih sebetulnya? Yuka, kita tahu Yuka tuh CEO Brodo, founder dari Brodo, brand yang gede banget. Kalau ngomong sales, aduh, nggak usah di ngomongin lagi lah ya. Jangan deh. Cuannya gede lah ya. Cukup lah. Cukup lah ya, alhamdulillah. Yuka kesehariannya tuh ngapain sih? Sebagai owner, sebagai founder, Sekarang nih? sebagai father mungkin. Oke. Gitu ya. Sekarang justru malah lagi aktif berolahraga. Oke. Yuka tuh basket Apa? dulu ya, gue tahu. Basket. Karena kita lagi mau bikin sepatu olahraga. Ujung-ujungnya itu. Harus dites kan nanti. Iya. Jadi sehari-hari dibagi 3 sih. Jadi bapak, jadi pemimpin ya sama jadi semoga menjadi pribadi yang baik dan berguna buat bangsa. Tauladan bagi sesama. Cuman mungkin kalau keseharian karena memang operation kita tuh terbagi ada memang manufacturing itu sekarang fokusnya memang banyak di Jawa Timur. Nah itu production, R&D itu semua di sana. Itu ada tim sendiri. Jadi kita monitornya adalah digital. Oh iya. Tim core justru di Bandung. Ada finance, customer service, design dan lain-lain itu semua di Bandung karena memang mulainya di Bandung. Tapi saya partner dan beberapa C-level tinggal di Jakarta. Jadi ngapain aja keseharian gitu? Kita mungkin bisa bilang typical modern company lah. Kita kan we work from anywhere digitally. Bisa dibilang 24/7 kayak. Jadi kita bisa adjust sehari-hari. Mungkin ada sprint kayak kita benar-benar ngejar, ada yang mau kita achieve, tapi ntar ada momen-momen di mana kita bisa agak sedikit tone down. Seharian sih mungkin kita bagi company karena passionnya di basket. Kita punya tim offense, tim defense. Gitu. Sama partner. Playmakernya siapa? Playmakernya tergantung situasi lagi mau ngapain, mau nyerang atau mau bertahan. Asik. Jadi kalau tim defense itu partner, sama-sama di TB juga, di FTSL Kelautan juga. Tapi dia menghandle yang sebenarnya mungkin lebih day to day, kayak manufacturing, operation, production dan lain-lain itu dia yang handle, yang mimpin. Kalau gue mimpinnya yang ibaratnya tim offense, yang nyetak skor, design, R&D, marketing, yang keren-keren lah, yang di depan pokoknya. Tapi itu kita membagi komposisi seperti itu. Jadi kita punya yurisdiksi masing-masing, tapi punya veto masing-masing juga. Jadi ya temenan dari zaman kuliah, dari sama-sama TPB, lulus bareng dan lain-lain, dan sampai sekarang masih bertahan nih partnership kita. Praktis kayaknya kita nggak pernah berargumen yang sampai
berantem secara emosional. Argumennya argumen sehat sih yang kayak Iya, iya. arah company seperti apa itu biasa kan. Tapi so far ya mulus lah hubungan kita. Jadi sekarang day to day seperti itu. Berarti kalau dilihat tadi Yuka itu ITB, dulu background-nya apa ya? Maksudnya kuliahnya Kuliahnya. sipil. Tapi nggak pernah brick and mortar, nggak ada tuh ya? Apanya? Benar-benar di dunia sipil? Indo sipil? Ya pas magang. belum sempat. Betul. Jadi project Brodo ini sebenarnya pokoknya ITB banget. Nama company kita Brodo Ganesha. Oh. Oke. Berterima kasih kepada sama Jalan Ganesha. Ganesha dipertemukan. Dan triggernya justru waktu inget pasar seni nggak? Ya. Pasar seni itu. Pasar seni 2010 itu temen anak SR ngasih, gua ada booth kosong nih, mau nggak jualan apa kek? Apa ya? Nah itu kayak apa ya? Terus mungkin trigger awalnya kalau pribadi memang passion banget sama Nike, passion sama Jordan. Oke. Oke. Dan emang anak basket lah. Anak basket, Jadi emang ya. passion sama sepatu, brand marketing gitu-gitu emang dari dulu, dari kecil banget. Nah, kalau partner Uta, passion untuk berbisnis. Tapi nggak tahu mau bisnis apa. Ya. Jadi trigger kita waktu itu gue harus ada presentasi dan dosennya minta kita rapih. Jangan pakai sepatu Keds, jangan pakai jeans, pokoknya Oke. tampil rapi, simulasi lah. Gue seumur hidup nggak pernah tuh punya sepatu rapi. Pantofel gitu nggak ya? Belum pernah At that time, ya. karena size gue tuh 30 cm, 46. Wih, 46. Belinya di mana tuh biasanya? Akhirnya beli di Senayan City, harganya 2,8 juta. Itu tuh udah kos-kosan gue berapa bulan. Itu tahun berapa tadi? 2009 tahun 2007. lah ya, 2009. Oh, 2009 lah. Jadi Oke. kayak, ini nggak make sense, kenapa mahal banget. Iya. Soalnya kalau di ya brand lokal, teman-teman belanja ke Cibaduyut waktu itu, beli 200.000. Iya. Kok bagus. Itu tuh yang mulai kayak, oh sepatu, Cibaduyut, perlu sepatu, dan pasar seni. Momen itu terkumpul, jadi akhirnya Uta nanya, kita mau jualan apa nih pasar seni? Jualan sepatu yuk. Gue juga butuh sepatu nih untuk presentasi di dosen itu. Jadi ke Cibaduyut, ya bawa sepatu. Bisa dibikin kopi persis nggak? Bisa. Mau pesen satu. Kenapa nggak selusin aja? Lebih murah. Ya udah digalusin deh, sisanya dijual. Jual di pasar seni, Iya, bawa langsung. selesai. Udah itu doang. Jadi Itu itu jualnya di situ ya? 3 lusin tuh pertama 3 kali lusin. pasar seni. Oke. Dan itu udah nama Brodo. Nah, nama bro ditanya sama vendor, sama pengrajinnya. Nama brandnya apa? Oh iya, harus ada nama brand nih. Nggak usah no name gitu. Jadi kalau aduh jalannya lupa namanya. Aduh udah tua nih lupa. Ada tempat Zoe namanya. Jadi Tahu. tahu. Nah, kita kan sebagai wibu nongkrongnya di sana ya. Baca komik. Jadi ya nyari nama brand di situ. Oke. Gue cari di komik sih, Uta nyari di majalah otomotif. Nyari-nyari, ada komik sampai sekarang masih ingat namanya Il Bambino. Pokoknya tentang masak-masakan. Di situ Oke. masak-masak Itali. Dan Oke. itu ada adegannya, dia harus bisa masak kaldu ayam. Karena kaldu ayam tuh essence dari beberapa masakan Itali. Foundationnya lah. Dan kaldu ayam bahasa Itali itu brodo. Oh, I see. Nah, Oke. jadi tak brodo, keren nggak? Keren juga apa artinya kaldu ayam? Apa hubungannya gitu? kan kita bro. bro. Oke. Satu cowok bro. Oh ya udah gitu. Oke. Beneran nggak mikir panjang. Jadi jualan habis semua. Bahkan kita ngambil pre-order. Gue inget gue megang 10 juta cash. Hasil penjualan. Iya, baru Oke. wah making money seru juga ya. Iya. Ya seperti pengusaha bijak lainnya itu kita habisin. Gue beli BlackBerry sih. Iya, Tapi iya, waktu iya. itu kita ngerasa seru juga bisnis. Mulai berasa sparks Biasa, di situ ya. Tapi ya kembali ke kenyataan tugas, UTS, UAS dan Iya, iya, lain-lain. Jadi startnya di situ sampai memang kita jalannya jadi sebutuhnya aja. Kayak misalkan ada pameran yuk bikin come and go sampai pas lulus kita decide ini mau lanjut atau enggak nih. Jadi kita rasa ya udah kita jalan dulu setahun, paling bangkrut. Jadi terus ya lulus kan ya abis itu masih umur 22, 23 masih bisa lepas ya. Jadi yang penting kita ada pengalaman. Jadi jangan nyesel nanti pas udah tua, dulu Nggak sempat mencoba. Iya. gitu kan. Setahun bagus. Waktu kita full time memang langsung growth-nya oke banget. Iya. Oke. Dan decision-nya pas karena itu di momen dimana e-commerce baru naik. Iya, iya. Bernaik. Oke. Jadi ya disitulah mulai ceritanya. Jadi waktu dari pasar seni, next-nya
pameran-pameran atau dari mulut ke mulut gimana Pameran, terus kalau mungkin ingat Kaskus, Ya. tuh? Ya. online, terus ada Facebook, kita jual lewat Facebook. Nah, ini lagi-lagi dibantu teman-teman ITB. Jadi kalau kita bikin ingat nggak Facebook itu kan bisa ngetek-ngetek kan? Ya. Ya. Jadi kalau kita bikin account, untuk ngetek orang kan satu-satu. Ya. Ada anak informatika yang bisa bikin skrip, ngeteknya bisa langsung Udah, otomatis, langsung banyak. semuanya 2000 Iya. orang ketek. Itu gue kena tag-nya sih. Nah, iya itu juga jurus gue. Wow, keren. Jadi temen gue misalkan di Facebook ada, I don't know, mungkin 300 orang ketek. Gue semua temen gue di sipil gue suruh login dan suruh ngetek teman-temannya. Jadi dalam waktu singkat ada namanya Facebook page, dalam waktu singkat followers kita tuh 10.000. Dan orang nggak nyadar lah, apaan nih? Bagus, beli ah. Iya. Iya. Itu juga out of nowhere sih. Jadi di situ yang ngebantu kita tiba-tiba langsung lumayan. Take off Iya, nya iya. kenceng di situ. Itu power of pertemanan juga berarti ya. Banget. Dan orang kan dulu kayak brand lokal baru mulai Ya. mau nyoba-nyoba, terus kayak wah bagus juga ya, coba Hype-nya lagi oke. Baru. Dan di momen itu memang di angkatan kita tuh orang pada pengen pakai sepatu boots. Ya. Dan sepatu boots itu harganya 2 juta, 3 juta. Yang lokal pun 900.000, 800.000. Ya gue jual 400.000, apa 300.000 gitu. Yang nggak tahu cara nge-pricing barang gimana. Iya. Yang ya kalau ngambil untung kebanyakan jangan deh. Tapi kita juga beruntung. Jadi ya segini deh cukup. Jadi bener-bener ya raw banget lah ilmu kita, ya bener learning by doing akhirnya. Nah, sebagai founder ya, gimana sih cara menjaga antara tadi ya keluarga, anak, pekerja, Betul, maksudnya kerjaan semua tuh balance gitu, dan ada olahraga juga kan, lagi rajin olahraga. Iya. Nah itu gimana supaya menjaga semuanya tetap balance? Ya harus bagi-bagi waktu aja sih sebenarnya ya, dan tahu kapan prioritas kapan enggak. Tapi memang kalau di kita ya kita mendesain company kita biar kita juga bisa enjoy kerja tiap hari. Jadi salah satu policy-nya kita family first lah. Kalau misalkan anak nanti ada tampil menyanyi ya masa pada nggak datang gitu loh. Jadi semua karyawan kita bolehin. Ya termasuk kita juga. Oke. Jadi mungkin karena gue yang mimpin, gue jadi bisa agak lebih fleksibel. Dan itu memang harus hand in hand, bekerja sama dengan pasangan. Nggak bisa diserahkan sendiri dan kita nggak terlibat. Jadi kita memang punya prinsip ya bagi-bagi lah. Dan istri memang sama-sama founder juga dan sama-sama sibuk juga. Jadi kita benar-benar koordinasi. Kayak barusan ini jam 5:30 gue harus jemput anak gue latihan jiu-jitsu nih abis ini. Jadi harusnya jadwal dia tapi dia nggak bisa. Jadi kita Switch lah ya. Switch lah. Oke, sip-sipan. Gitu. Jadi emang, tapi prioritas sih. Soalnya fakta ditemukan kayak gue aja spending waktu sehari depan handphone 8 jam. Kemarin udah berusaha mengurangi, tapi di Instagramnya masih 50 menit. Di TikTok bertambah terus. Jadi kayak, itu kalau kita bisa kurangi yang non-produktif ke yang produktif. Harusnya bisa sih. Tapi tunggu, sebagai bisnismen kan masuk tadi ke Instagram, ke TikTok, sebenarnya bisa apakah produktif atau cuma scrolling 50-50 aja? lah, 50. Karena gini kayak ya kita tuh generasi Facebook. Terus milenial yang lebih muda generasi Instagram. Sekarang ini generasi TikTok. Dan yang penting yang orang kurang memahami dan sadari di e-commerce digital ini memang bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan algoritma ini penting, key to success-nya sebenarnya. Jadi kita harus tahu how the algorithm works, gimana cara mereka bisa influence audience dan lain-lain. Itu mau nggak mau emang harus bisa memahami. Jadi kalau joget-joget tren apapun gue pasti tahu. Berarti memang cara lu membagi prioritas itu menjadi sangat penting dalam menjagain lo sebagai founder, pasti. dan juga pastikan otak bisnismen ya, pasti akan jaga opportunity terus kan? Iya, nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti kan? Dan mungkin ada aspek kayak mungkin terdengar soft, tapi mental health biar nggak burnout itu juga penting. Jadi ya itu tuh harus bisa bagi-bagi. Kalau nggak ya bisa ya chaos sendiri nanti. Outputnya juga nggak akan bagus. Gimana sih kalau dari sisi lu ya? Gimana mengelola tim gitu supaya bisa share same value? Yang ujungnya tujuan company itu tercapai. Kita mungkin bisa bilang learning by doing jadinya. Karena mungkin karena pembawaan gue dan partner sangat santai dan kita mungkin
pengalaman berorganisasi itu nol. Ya. paling mentok gue pemimpin jadi ketua kelas Pas SMA. kelas 2 SMP. Jadi beneran nggak pernah berorganisasi, memimpin tuh nggak Iya, pernah. iya, iya. Ya mungkin kalau di tim basket ya mimpin di lapangan aja, tapi bukan yang di spektrum yang serius dan making money gitu. Jadi fase kita tuh benar-benar learning by doing, dan kita fail a lot of times juga. Yang pertama, fase pertama waktu kita mulai, kita hire siapapun yang mau bekerja buat kita. Kita nggak punya privilege Siapapun untuk ya. memilih orang. Ibarat lo mau kerja nggak? Berapa gajinya? 200.000? Oke. Jadi yang siapapun ya udah mau gabung please gabung. Itu pun jadi kita dealing sama, mungkin bisa dibilang bukan talent yang maksimal. Dan sebelum itu pun, sebelum kita bisa mulai hire orang, kita ngerjain semuanya sendiri. Karena kan kita bener start dari tabungan berdua yang 7 juta yang kita putar terus-terusan. Jadi start dari 7 juta itu ya? Iya, Lucky number 7 ya? long the way minjem-minjem teman, Iya, minjem iya, sana iya. sini, investor dan segala macam. Cuman Kickstarter kita di 7 juta itu. Jadi 3 tahun pertama yang pas kita full time itu tuh juga cuma bertiga. Gue partner dan penjaga kos-kosan. Sampai sekarang masih ada Mas Misno. Satu angkatan sipil tahu tuh Mas Misno. Iya, iya, iya. Legend soalnya. Nah dia kita bertiga ngelakuin semuanya. Tadi offense defense itu konsep yang kita bangun, dan along the way dibantu teman-teman. Kayak kita ada isu ini, tanya ke teman apa. Ada isu IT, tanya ke teman IF. Ada isu production, kita tanya ke teman-teman di industri. Jadi kita dikasih buku Toyota Production System, gitu kita baca semua. Tapi pada saat diaplikasikan memang nggak Iya, semudah nggak teori kan. Jadi fase pertama kita memang nge-hire siapapun yang mau kita hire, sampai ada waktu di mana kita udah punya enough resources untuk bisa mulai meng-hire. Itu pun juga masih berupa temannya teman. Jadi kita nggak bisa tuh buka job posting, karena kita juga nggak tahu lu mau jadi apa ntar hiring. Posisinya mau ditaruh apa nih? Iya, gitu yang kan? penting lo mau kerja aja deh. Iya. Gitu. Jadi at that phase memang ibaratnya fase bootstrapping, fase yang benar-benar baru mulai surviving. Dan fortunately kita grow-nya cepet banget. Mungkin the first 6 years benar-benar kita tuh bagus banget growth-nya. Jadi practically apa yang kita lakukan tuh menjadi sukses, dan itu mulai agak-agak biasa manusia ya, agak-agak sombong. Ya. Congkaknya. Ya. Bisnis segampang ini ya. 6 tahun pertama practically. Jadi dengan talent yang seadanya kita bisa achieve something very very special waktu itu. Sehingga sampai mana di momen kita tadi ada contoh paling paling sering terjadi di fase-fase itu, kita nggak disiplin dalam mengelola raw material, dalam mengelola stok, dalam mengelola keuangan, bocor, jadi gue nggak sadar secara keuangan kok nggak balance. Sehat. Nah itu jadi dan itu rootsnya memang dari leadernya dulu. Kita mau waktu itu kita nyalahin orang, cuman pasti lihat-lihat kayak kita sendiri sih nggak bikin rules KPI Sistemnya dan dan lain-lain. lain. Jadi momen-momen itu memang ya bikin kita belajar. Sampai ada waktu di mana kita harus scale up nih. Nah di situ kita mulai hiring tim. Kita punya prinsip waktu itu, ya udah kita hire aja orang yang jauh lebih pintar dari kita. Kita bayar lebih gede dari kita semua. Biarin aja mereka, kita suruh kerjaan bikinin sistem sendiri. Jadi kayak orang finance, udah tugas lo pertama udah bikin sistem. Setup. Orang operation tugas lo bikin sistem. Gitu. Ya itu lumayan membantu lah. Tapi memang agak liar sih. Karena kita kurang involved day to day. Oh. Karena gue mikirnya masa depan terus, Uta mikirnya kayak on the spot isu saat itu juga. Si middle manajernya ini yang ngurusin semuanya. Sampai di satu momen size tertentu sistem ini nggak bisa bekerja lagi, jadi kita harus ngubah lagi. Jadi emang kita banyak banget tuh tuning, fine tuning dan lain-lain, dan memang setiap fase udah pasti harus berubah. Karena orangnya berubah, sistemnya berubah, bahkan bisnis modelnya berubah. Jadi itu yang membuat kita terus harus constantly evolving. Nggak bisa on the spot. Kita bilang siklus 4 tahunan yang dimana tiap 4-5 tahun tuh company kita harus perlu di reshape lagi. Kalau nggak nanti ya kayak senior kita yang mungkin bisnisnya bagus tapi slowly declining. Kita bilang bisnis dinosaurus nih, yang bisnis sunset yang besar tapi ya 20 tahun lagi mungkin udah nggak ada, karena nggak mau. Nggak ada inovasi, nggak ada Exactly.
Iya, nah mau nanya juga tuh, itu manufacturing-nya punya sendiri atau Tadinya mau punya Sama, sendiri, tapi sekarang di Brodo tuh ada 140, 150. Ini aja pala gue udah mau meledak oke. ngurus gitu. 140 orang tim Iya, manajemen lah istilahnya di iya manajemen kayak yang ada di si timnya, kantor. tapi Ah. in total mungkin 300-an orangnya satu Oke. company. Jadi ini aja gue udah kayak ini udah nggak bisa gue kontrol gitu. Oke. Gimana manage factory The ya. whole factory Iya, ya. iya, Itu iya. cerita lain lagi ya. Jadi kita decide untuk model kayak kita mungkin paling ideal yang bisnis model yang kayak brand Nike, Adidas. Jadi production mending nggak usah vertically integrated tapi outsource aja. Karena itu expertise yang udah di-develop sama banyak partner itu udah puluhan tahun. Dan Indonesia tuh memang peringkat ketiga atau keempat berubah-ubah nih untuk urusan production khusus footwear. Jadi cukup berprestasi kita untuk urusan footwear. Dan yang menariknya, walaupun kita nggak sebanyak China atau Vietnam, tapi untuk quality kita masuk ibaratnya pasar tier A. Tier A itu pasar-pasar yang di Eropa dan Amerika dan Jepang. Jadi made in Indonesia untuk specific brands itu tuh untuk produk-produk mahalnya mereka. Oke. Tadi di kantor itu 150 orang. Tadi kalau yang 300 itu Jadi kita ada anak usaha juga sebenarnya. Ada usaha oke. yang fokusnya justru di digital marketing spesifik. Oh. Karena Brodo itu at the core kita di digital. Dan expertise yang kita develop untuk menjual produk secara digital itu menurut kita bisa di-capitalize juga. Akhirnya kita decide tim digital marketing Brodo kita separate, Spin-off lah ya. di spin-off. Biar dia bisa nge-handle Another client maybe ya. yang pengen jadi kayak Brodo juga. Iya. Dan ini ternyata formula yang kita develop internally bisa dipakai juga sama brand yang baru mulai sampai brand level corporate pun juga ada jadi klien. Tapi nggak takut jadi kompetitor tuh. Kita udah kasih disclosure bahwa ini ya brand Brodo yang perusahaan Brodo yang punya. Mereka juga aware, justru mereka malah happy karena ngerasa mungkin in digital kita bisa dibilang cukup oke lah. Jadi mereka pengen belajar. Gimana sih? Apa yang membuat lu sangat pede dengan produk lu ini? Maksud gue dari sisi quality gitu ya. Oke. Kita pasti kan tanding-tandingan udah mau tanding-tandingan murah dan lain sebagainya. Kita nggak mau main di situ lah ya. Setuju. Pasti ujungnya baliknya akan ketemu equilibrium. Setuju. Harga versus quality gitu kan, diramu dengan kemampuan digital marketing lo yang sedikit demi sedikit kayaknya akan jadi jadi spin off perusahaan yang jadi fokus fokus yang kedepannya mungkin jadi lo ini ya, jadi jualan juga gitu. Itu gimana sih kita ngomong produknya? Nah, waktu awal karena kita bukan anak produk desain, bahkan desain pertama kita adalah sepatu yang pengen kita copy, tapi sama pengrajin Cibaduyutnya dia nggak bisa, jadi dia modif sendiri. Secara teknis nggak bisa. Dia nggak paham, Oh. karena kita kasih gambar copy dong. Sepatu apa tuh? Tadi pantofel. Tahu, aduh nggak apa-apa deh, merek Camper tau nggak? Merek Tahu. Camper. Itu yang mau kita copy. Oke. Terus menurut kita bagus, terus dia nggak paham. Kan amati tiru modifikasi, tenang aja. Nggak plek-ketiplek lah ya. Tunggu, ini bagus nih, punya potensi walaupun agak hancur. Iya. Tolong di adjust dong bagian sini, di adjust on the spot, adjust lagi dong. Jadi learning by doing at the spot. Wah, ini keren nih. Itu yang produk pertama kita sampai sekarang masih dijual. Itu di OG-nya ya. The OG-nya. Jadi memang bukannya gua mendiskreditkan ilmu desain dan segala macam, tapi kadang-kadang kita lebih bisa memahami consumer lebih penting dibandingkan kita punya ilmu desainnya. Karena waktu itu kita ngerasa, aduh prinsipnya benar-benar bodoh banget. Kalau menurut kita keren, pasti menurut orang lain keren. Oh, oke. Kalau kita mau make, Orang lain mau pakai pasti. teman-teman mau make, kayak seluruh Indonesia mau make juga deh. Terus habis itu apa lagi ya? Itu terus ya akhirnya pricing. Pricing kita ngerasa waktu itu yang ya buat teman-teman yang terjangkau berapa sih? Dan kalau di digital marketing kita di e-commerce kita punya certain instinct thresholdnya kalau di atas 500.000 tuh pasti orang udah mulai nggak mau nyoba. Nggak tahu datang dari mana, tapi kita punya prinsip harus di bawah 500.000. Jadi 4999 kita gitu. jualnya 499. Oke, iya. Jadi as simple as that, ketemu produk market fit dan oke. Tapi ujung-ujungnya insting.
Nah, Iya. ujungnya harus paham customer kita siapa. Makanya dari dulu sampai sekarang kita jualnya cuma buat cowok aja. Dan bisa dibilang core audience kita sebut modern gentleman. Oh itu udah modern. tagline-nya ya. Tagline-nya buat Oke. sepatu buat modern gentleman usia 25 sampai 40 Iya. yang produktif, middle up, yang digital savvy, Iya, gitu-gitu lah. iya, iya, iya. Kira-kira customer kita yang seperti itu. Jadi kita cara ngomongnya gimana, orang yang menginspirasinya siapa, saat ini fase hidupnya ada di mana. Ya kita sampai bikin study jam segini mereka ngapain, dengar musiknya apa, merek mobilnya. Itu bener-bener sosok itu kita bikin-bikin. Nah, jadi memang, belum selesai di situ. Itu kan baru produknya. Nanti tentuin pricing, quality, dan lain-lain. Nah, yang paling penting tadi brandnya. Karena tadi ngomong ngomong persepatuan. Ya memang, bukan memang harus, yang gue lihat dengan mata kepala sendiri, ini Brodo nih dibikin di line ini. Sebelahnya ada merek sepatu, depannya P, belakangnya Uma. Uma. Oh iya. Gue nggak sebut mereknya. Di line yang sama, kepala produksinya satu orang yang sama, ya mungkin ya orangnya beda, tapi ya sama-sama aja. Ya bahan mereka mungkin di sourcingnya juga nggak terlalu jauh, sama-sama juga. Tapi sepatu kita 500.000, sepatu dia 1,8. Itu tuh mungkin cost-nya nggak terlalu jauh. Iya, Tapi karena- yang pengalinya itu adalah perceived value-nya. Iya. Karena ya ini brand internasional, gimana mereka merawat brandnya, bagaimana storytell. Itu jadi faktor X yang penting. Itu tuh mungkin bisa dibilang, ya buat kita yang latar belakangnya engineering itu nggak masuk akal. Tapi itu harus perlu kita cultivate, karena it's all about storytelling dan perception ujung-ujungnya. Dan itu memang pembelajaran lagi buat kita, how we storytell. Untungnya kita punya inspirasi Nike. Jadi Iya, yang iya. kalau gue pakai Nike kayak gue bisa loncat tinggi banget gitu kan. Jordan gitu kan. Iya, Iya. bisa sepatu Nike lari tambah kenceng padahal biasa aja. Itu yang memang Itu yang faktor di-build ya. X terakhir yang Yang di-build. kadang-kadang teman-teman yang terlalu rasional tuh nggak make sense buat mereka, tapi itu penting. Mau nanya tadi ya, kan ada brand internasional gitu kan yang harganya lebih mahal. Terus ada Brodo ya, udah kuat di brand lokal. Tapi kan nih sekarang banyak juga ya tantangan mungkin dari barang-barang Cina ya yang memang murah banget gitu. Nah, gimana supaya Brodo itu tetap eksis nih di market? Ya. Itu terus Dan terang- tantangannya apa dan Wah, itu gimana caranya? berat Terus banget. terang deg-degan juga ya. Wah, bukan deg-degan lagi. Bingung. Lebih ke ini sih. Kita tahu ini akan terjadi Ya, eventually, ya, ya. tapi memang nggak Sooner nyangka or later secepat kan, ini. ya. Karena faktanya mereka menjual di bawah harga produksi. Jadi menurut kita adalah lo fokus di customer segment dan ya rawat aja customer segment itu. Kalau kita sebenarnya walaupun terlihat kecil ya, kayak cowok di 25 35 sampai 40, jumlahnya tuh 30-40 juta di Indonesia aja. Itu udah lebih dari cukup buat kita bisa scale. Jadi ya udah bertarungnya di situ. Jangan, kalau yang nanti jual sepatu murah sih, ya itu urusan mereka bersaing di sepatu murah aja. Tapi Emang bukan ukur nggak? customer Di pasar kita. lo market share lo berapa? Waduh, nggak tahu. Kita sih random question aja sih Yang biasanya. bikin ya. Random question secara awareness aja kayak, Iya. ini customer Brodo nih profile. Randomnya tahu Brodo nggak? Ya, di atas 50% sih. Iya. Tapi kalau udah semakin masuk ke area-area Sudirman SCBD semakin tinggi Iya. tuh. Oke. Apalagi ke MRT itu gue selalu ngeliatin. Oh, hobinya kan emang Iya, nunduk nih kalau gue lihat sih. Nunduk, sepatu gue nih gitu kan. Dan musola mall. Ah iya benar. Selalu gue liatin. Lu bisa ngintip soalnya kan. Ada Gua barang nggak. gue nggak ada barang ada. Oke. Ya itulah market share kita. Sebelum kita closing nih, gue sebetulnya pengen minta satu hal deh dari lo, mungkin kayak tadi lo bilang ya, lokal brand kualitasnya emang udah oke banget ya. Aha. Tapi kedepannya gimana sih? Kita kan pasti mikir lokal brand produksi Indonesia, terus bikin penyerapan tenaga kerja dan sebagainya, itu kan emang udah impian kita para bisnismen lah. Oh gitu banget kan. banget. Oh. Sehingga kita bisa bikin ekonomi muter dan juga kedepannya kita lebih resilient dan sebagainya gitu ya. Ada nggak pesan lo sebagai CEO Brodo, founder Brodo gitu ya? Ini apa namanya? Kalau mau be humble, mau nyombong boleh ya, gimana? Tapi kedepannya tuh supaya scene lokal brand Indonesia itu lebih hidup lagi gimana sih? Secara data semua udah mengatakan seperti Iya. itu kan. Tapi kan ya kita sebagai negara mau kemana nih?
kan didetermine dari the next few years, lagi challenges, kita sadar challenges akan berat. Tapi namanya ekonomi kan ada cycle juga. Yeah. Ya kita baru mulai juga waktu itu berat. Terus ada momen-momen thrive, habis itu berat lagi COVID, habis itu ya kita anggap ini sebagai siklus bisnis yang memang ya as an entrepreneur harus bisa ya berdansa lah sama itu. Tapi yang intinya at the end of the day ya mungkin gue terdengar sedikit romantis, tapi at the end ya what do you want? What's the values? Lo mau apa sih? Ya untuk itu gue harus benar-benar terinspirasi sama ibu alumni kita, idola gue Bu Nur Hayati. Wah, itu kayak ya simple buat dia dan family-nya kan ya, kita mau jadi berkah buat sesama. Oh my God, ini benar-benar I think that's the ultimate goal. Ya kita berusaha apapun yang terjadi udah ditentukan, tapi ya don't stop believing, don't stop dreaming, terus ya enjoy the ride aja karena yang konsisten yang saat ini sedih-sedih mungkin pas nanti 5 tahun lagi kita ketawa-ketawa. Jadi ya itu jawaban terbaik yang bisa gue pikirin sekarang. Oke. Terima kasih. Sebelum closing, kita akan main dulu. Oke. 2 pertanyaan. Main apa nih? Jadi kita mau nanyain, tapi nggak boleh mikir ya, Yuk ya. Sedetik kalau bisa jawabnya ya. Apa nih? Disordered doang. Oh ya, oke. Oke, siapa duluan nih? Jangan, dulu. Oke, aku ya. Growth atau profit? Profit. Oke, kenapa tuh? Kenapa profit? Dulu growth. Kenapa sekarang profit? Ya, profit pays the bill. Oke, Yuk. Sneakers atau boots? Sneakers, all the way. Terima kasih Mas Yuka atas kisah inspiratifnya. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Semoga teman-teman yang lihat ini, anak-anak muda yang mau jadi pebisnis ini bisa menjadi contoh ya. Tadi cerita-cerita behind the story-nya Yuka. Oke, terima kasih banyak teman-teman, rekan-rekan dan sahabat Avanti atas waktunya hari ini. Dan juga nantikan terus podcast selanjutnya, podcast Prodigi, produktif, inovatif, dan giat bersama rekan-rekan inspiratif lainnya. Salam Avanti. Salam Avanti. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Terima kasih.